Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa SPD MPD. Saya bekerja di SD Negeri 11 Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita sebaiknya bicara tentang P5. Apa itu P5? Ada yang tahu? Project. Mantap, bagus. Nah, kalian dulu lihat, setelah kita observasi kemarin, apa yang kalian lihat yang ada di sekitar kita? Sampah apa yang ada di sekitar kita? Sampah serbuk kayu. Ketika sampah serbuk kayu itu dipergunakan, bisa nggak dipergunakan untuk jadi barang yang bermanfaat? Bisa. Kalau tidak dipergunakan, apa yang terjadi? Menjadi Sampah. Nah, karena kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan pada tema P5 kita ini, kita akan bagaimana kita buat? Apa yang kita lakukan untuk membuat memanfaatkan serbuk kayu itu? Yang tahu? Membudidayakan jamur tiram. Setuju? Setuju. Banyak kan di lingkungan sekolahnya atau di lingkungan rumah yang mempunyai serbuk kayu? Banyak nggak? Banyak. Nah, untuk mengurangi sampah yang ada di sekitar kita, maka kita akan memanfaatkan serbuk kayu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Setuju? Setuju. Adapun situasi yang ada di SD Negeri 11 Rantau Selatan terdiri dari lingkungan masyarakat yang bekerja sebagai pemahat kayu. Hasil dari pahatan kayu adalah serbuk kayu, sehingga menimbulkan sampah di sekitarnya. Sampah serbuk kayu biasanya tidak dipergunakan lagi oleh masyarakat sekitar dan pada akhirnya menumpuk hingga mencemari lingkungan. Yang menjadi tantangan dalam mengolah P5 di kelas 5C ini adalah bagaimana merubah pola pikir masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, pemanfaatan serbuk kayu yang belum tepat guna. Aksi berkaitan dengan hal itu yang saya lakukan beserta siswa-siswa kelas 5C adalah memanfaatkan serbuk kayu untuk membudidayakan jamur tiram. Yang kedua, mengajak siswa, orang tua, kepala sekolah, rekan guru, dan warga sekolah turut berkolaborasi dalam kegiatan P5 ini. Yang ketiga, mendampingi siswa dalam setiap proses P5 untuk menciptakan dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Coba lihat, ini jamur apa, Nak? Nah, itu lagi coba. Kira-kira bisa nggak dimakan ini? Bisa nggak dimakan ini, Nak? Mana, coba ambil, cabut jamurnya. Ini jamurnya besar. Itu ada lagi tuh kecil sana. Nih, lagi berburu jamur, menganalisis. Coba lihat jamurnya yang besar tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexa Zakira. Saya akan memperagakan cara membudidayakan jamur tiram. Tahap pertama, tuangkan sekam kayu ke dalam wadah atau baskom. Lalu siram dengan air panas. Setelah itu, tutup dengan serbet. Kemudian kita tunggu selama 24 jam. Sekam kayu yang telah didiamkan selama 24 jam lalu ditiriskan hingga airnya berkurang. Setelah ditiriskan, kita peras hingga kering. Setelah diperas,
jemur sekam kayu hingga kering. Terima kasih. Praktik menanam bibit jamur. Terus diapain, Miss? Udah disemprot? Udah. Ya udah, tunggu lah. Oke, tinggal tunggu. Setelah dimasukkan jamurnya, bibitnya, sekarang kita siram dengan air dan disemprot. Seperti ini ya nak, disemprot ya pada lubang. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Oke, menyimpan ke tempat yang aman. Mari kita mulai. Ayo, let's go. Kita simpan. Ayo kita simpan ke tempat yang gelap. Ada sebagian di dalam kotak ya. Apa yang kamu lakukan sebelumnya ini nak? Mendiamkannya selama 3 hari. Kemudian? Menyemprotnya dan menyimpannya di tempat gelap. Oke. Yuk. Ini sudah disemprot? Yes. Oke, kalau sudah disemprot apa yang dilakukan? Menyimpan? Oke, silahkan disimpan. Sudah? Coba tunjukkan hasilnya. Sudah mulai nampak ya jamurnya ya? Oke, sudah mulai menampakkan. Seperti itu. Oke, silakan disimpan. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana perkembangan jamur tiram kita sudah selama 1 bulan. Nah, coba diangkat. Ayo diangkat masing-masing. Sudah? Angkat di atas. Sudah tumbuh? Sudah. Siapa yang sudah mau maju ke depan? Nah, kalian juga sudah tumbuh kan? Sekarang di akhir kita akan refleksi dan mengevaluasi bagaimana proyek P5 kita. Kalian akan diminta untuk membuat laporan tentang membudidayakan jamur tiram. Ceritakan bagaimana prosesnya, tahap-tahapnya, dan manfaat pada jamur tiram. Kami senang sekali belajar tentang P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Kami memiliki fokus membudidayakan jamur tiram dengan serbuk kayu karena serbuk kayu bisa dimanfaatkan untuk P5 ini dan agar lingkungan tetap bersih. Terima kasih. Melihat P5 yang ada di kelas 5C yang dibawakan oleh Bu Depa tentang pembudidayaan jamur tiram, saya melihat perkembangannya di sini sangat baik sekali karena saya lihat anak sangat aktif dan antusias dalam kegiatan ini karena terjadi kolaborasi antara guru, orang tua, kepala sekolah dan juga warga sekolah ya. Jadi P5 yang dilakukan di kelas 5C ini dengan membudidayakan jamur tiram dengan serbuk kayu ini mampu mengurangi limbah yang ada, limbah sampah yang ada di lingkungan kita juga, dan juga dapat meningkatkan elemen dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih.